like. Thank you. Ah, You like crunchy? Yes, give me one. Alright, here you are. how? So much. Last much. 50,000 rupiah. Okay. Ah, Aduh, Mas Eva, kelihatannya sedang bahagia ya. Alhamdulillah, Ibu. Bagi-bagi kebahagiaannya dong. Siap. Mohon maaf diganggu waktunya ya. Ibu cuman kepingin ini bertanya terkait kemarin setelah supervisi ya. Tapi mohon maaf ini bukan berarti Ibu mencari-cari kesalahan. Tetapi ingin supaya kita menemukan misalnya, oh saya harus begini tipsnya untuk anak-anak masa seperti itu ya. Jadi bagaimana perasaannya tuh setelah melaksanakan supervisi yang kemarin dilaksanakan? Alhamdulillah, Waji kemarin saya sudah disupervisi sama Ibu kebetulan. Dan pada awalnya dan memang manusiawi mungkin ya Bu ya, agak nervous dan mungkin persiapannya juga agak ekstra gitu ya, karena mungkin ada hal-hal yang harus saya persiapkan lebih gitu ketika supervisi kemarin. Namun setelah dilaksanakan supervisi kemarin, alhamdulillah semuanya berjalan lancar sesuai dengan rencana RPP yang sudah saya berikan kepada Ibu Haji. Dan meskipun ada sedikit mungkin hal-hal yang saya rasa saya harus perbaiki, namun secara keseluruhan alhamdulillah kegiatan kemarin saya merasa puas, saya merasa plong, dan saya juga mendapatkan pembelajaran banyak, refleksi diri untuk diri saya sendiri setelah kemarin bisa berisi oleh Ibu. Jadi tidak merasa bahwa, ini diliatin kayaknya aku dicari-cari kesalahanku, enggak seperti itu kan? Enggak. Alhamdulillah. Nah, yang kemarin Ibu rasakan gitu, apa yang masih dirasa masih kurang? Terus apa yang harus diperbaiki dari cara mengajar Ibu kemarin? Yang kemarin itu kebetulan materinya adalah tentang Babdo itu My Culinary and Me. Fokusnya kemarin itu cara anak-anak supaya bisa membeli makanan. Misalkan mereka berangkat ke luar negeri, dia pesan makanan dan cara memesannya seperti itu. Nah, area pengembangannya kemarin itu di komunikasi. Ya, jadi fungsi sosialnya itu cara berkomunikasi. Jadi anak-anak bisa berkomunikasi setelah akhir pembelajaran. Namun memang ada beberapa hal yang menjadi kendala Bu, terutama di sekolah kita, di sekolah kecil ya Bu ya, dengan kondisi anak-anak yang mungkin latar belakang orang tuanya ya tidak begitu ini ya Bu ya, support mungkin. Jadi ketika pelajaran bahasa Inggris itu saya sebetulnya memerlukan kosakata banyak, namun ada keterbatasan di kamus Bu. Jadi anak-anak memang hampir tidak punya kamus, dan kebetulan juga di sekolah kita tidak boleh membawa HP ya Bu ya. Jadi saya harus ekstra ketika memberikan pembelajaran, menambah kosakata mereka dalam bahasa Inggris gitu. Itu mungkin kekurangannya. Oke. Dari situ juga Ibu ada pertanyaan yang sedikit menggelitik tadi, bahwa memang keterbatasan dari sarana prasarana di sekolah kecil macam Satap ya, karena misalnya kamus yang tidak banyak tersedia, hanya beberapa orang. Pun kalau dibawa ke sekolah cuman beberapa orang toh, meskipun itu dikelompok-kelompokkan, akan tetapi tidak semua. Nah, dari itu ya, inspirasi apa yang Ibu dapatkan setelah melaksanakan supervisi kemarin? Dari katanya tadi, aduh kamus nih kurang, aduh kita kan nggak boleh nih, Ibu kepalanya nggak bolehin bawa handphone. Nah, apa sih yang ada? Setengahnya, oh berarti harus begini. Apa coba yang ingin Ibu inikan nantinya gitu? Kemarin itu saya terpikir Bu ya, anak-anak kita memang harus banyak terpapar kosakata dan bahasa Inggris. Betul. Memang kekurangannya kalau bahasa Inggris itu harus banyak kosakata Bu, banyak sekali terpapar. Dan anak-anak kita mungkin kekurangan sumber bahasa Inggris, dan di rumahnya pun kadang mungkin megang HP juga tidak diarahkan untuk belajar bahasa Inggris.
Nah, saya kira itu bukan jadi suatu hambatan, Bu, namun celah untuk kita menambah kreativitas seorang guru gitu. Seorang guru itu harus kreatif. Gimana caranya supaya hal-hal yang tidak dibolehkan itu tetap dijaga, namun anak-anak bisa berkembang dengan apa yang kita inspirasikan dari hal-hal atau kekurangan tersebut. Nah, saya pikir bahwa anak-anak itu kan harus banyak terpapar vocabulary ya Bu ya, kosakata. Saya terpikir gimana kalau saya tempel saja gitu kata-kata bahasa Inggris di sekitar sekolah, di barang-barang, dan saya terpikir untuk membuat, dulu itu ada pohon literasi ya Bu ya. Ada pohon literasi, kalau dulu itu pohon buahnya itu adalah nama buku dan mungkin juga rangkumannya, pengarang dan sebagainya. Nah, kalau di sini mungkin saya terpikir untuk membuat misalkan satu pohon literasi itu untuk things in the classroom, misalkan barang-barang yang ada di kelas, atau satu pohon itu untuk verb, kata kerja. Nah, atau misalkan kata kerja 1, kata kerja 2, kata kerja 2, kalau misalkan sudah penuh dengan pohon nanti ditempel di kelas gitu. Jadi anak-anak meskipun tidak ada kelas, tapi mereka mencari dan ditempel di kelas, di pohon-pohon tersebut, atau mungkin di ruangan kelas gitu. Oh, jadi maksudnya nanti anak-anak itu mengumpulkan kosakata karena pemahaman konsep dari how to communicate with other is vocabulary must harus anak-anak tuh harus benar-benar gitu ya. Betul. Banyak tahu tentang vocabulary. Jadi bagaimana mereka bisa bercakap-cakap. Kalau vocabulary-nya saja itu masih kurang. Jadi maksud Miss Eva begini, mungkin anak-anak akan disuguhkan nanti kalau dulu WJLRC ya. Iya. Kayak buku itu. Nah, sekarang semacam vocab. Things in the classroom, things in the bed, in the bedroom. Jadi anak-anak mengenal, oh di ruangan ini ada apa seperti itu ya. Iya. Oh iya. Berarti, nah dengan siapa nanti ibu? Nah mungkin dong kita kerja sendiri gitu. Betul. Dengan siapa nih nanti akan merekrut? Iya. Saya jujur Bu, memang untuk memang kelas kita itu sekolah kecil ya Bu ya, cuma 4 kelas, tapi memang saya tidak bisa sendiri. Langkah awal mungkin saya berkomunikasi dengan Ibu, mungkin sekarang salah satu awal permulaan proyek tersebut. Nah, kemudian nanti setelah ada izin dari Ibu terkait misalnya ini, saya akan mengkomunikasi dengan rekan-rekan. Nanti rekan-rekan wali kelas mungkin ya. Jadi tiap kelas nanti membuat beberapa pohon. Untuk langkah awal ini 1 pohon dulu aja atau 2 pohon dulu aja. Kemudian saya juga melibatkan OSIS gitu, karena mereka yang akan terjun langsung dengan rekan-rekannya, teman-temannya di kelas gitu. Jadi seperti itu. Jadi mohon supportnya, mohon doanya supaya semuanya berjalan lancar. Oh, jadi begini, rencana tindak lanjutnya nanti akan membuat tadi apa? Pohon literasi, lantas ditempel yang ditempel pohon kata-kata, yang ditempel di mana aja tuh? Saya tuh pengennya, saya Di cerita Bu, atau di mana? saya tuh ada cerita, saya punya teman, dia itu kuliah ke Inggris, S2-nya, dia tidak perlu bahasa Inggris untuk mendapatkan IELTS-nya, tapi dia di kamarnya tuh penuh dengan kosakata. Gitu. Jadi saya terinspirasi, kenapa tidak di kelas pun, gitu. Dia untuk dia sendiri, kalau di kelas kan untuk orang banyak, gitu. Nah, selain di pohon, saya ingin di setiap kelas nantinya ke depannya mungkin Ibu ya. Jadi step by step aja. Untuk langkah sekarang mungkin pohon dulu. Betul. Oh, jadi di tiap kelas, secara tindak lanjut Ibu nanti akan membuatkan pohon literasi. Kemudian nanti juga ada ditempel di tempat banyak wherever gitu ya. Semua tempel sehingga anak-anak tuh ngelirik, ngebaca sehingga jadi ingat, mungkin begitu ya. Betul. Bagus itu, silahkan Ibu juga mensupport, dan Miss Eva juga tidak jalan sendiri, itu bagus. Memang harus melibatkan apapun, satu koordinasi dulu yang jangan dilewatkan gitu. Kemudian pelibatan itu dengan anak-anak juga harus memang gitu. Justru mereka akan lebih semangat dan mereka tahu apa sih tujuan, maksudnya apa, tujuannya apa nih kita ini apa bikin project semacam itu. Jadi nanti ke anak juga ada PBL juga itu ya, masuk. Kuliner dari yang kecil seperti itu
tetapi akan dikaitkan dengan lintas ini enggak mapel atau gimana? Bisa sih Bu, sama seni budaya. Betul. Kayak seni, terus Ibu melihatnya dari mana nih? Seni budaya, kok seni budaya sih yang diambil? karena kreativitas untuk membuat pohon. Oke. Terus di ini juga tidak asal tempel misalnya kantor Sembarangan nama ya, betul. gitu, harus ada nilai estetikanya Betul. gitu. Mungkin bisa dengan seni budaya. Nah, iya maksud ibu itu hebat. Berarti sudah inilah ya. Jadi, nah kapan nih mulainya? Alhamdulillah Ibu ya, dari berkas supervisi kemarin saya dapat kekurangan, kemudian saya dapat inspirasi. Nah mungkin bisa saya rencana boleh Ibu bulan depan. Bulan depan kalau misalnya nanti melibatkan dengan guru-guru lain, saya rasa karena ibu juga sebagai ini ya pimpinan mengizinkan, malah bagus lah, akan memfasilitasi insya Allah. Kayaknya harus the sooner the better sih. Iya. Tapi Siap ini ditantang ini. Nah, itu ada tantangan ya. Siap. Jadi tunjukkanlah Ada demi pada dunia bahwa Satam sekarang banyak tempelan nih, gitu Siap. kan, ada notes, ada catatan, ada nanti caranya gimana nih anak-anak yang ngerjakan yang tidak, kan harus ada evaluasi sayang. Oh iya. Iya. Nanti mungkin saya melibatkan OSIS ya. Jadi biarkan mereka yang memantau. Jadi tiap kelas dipantau oleh OSIS, nanti didelegasikan ke KM. Silakan kamu instruksikan ke rekan-rekan apa yang harus kamu kerjakan dan apa konsekuensi jika tidak mengerjakan. Tidak mengerjakan, berarti langkah pertama apa dulu ke OSIS? Dikumpulkan dulu ini Bu ya. Iya, dibuat ini dulu lah. Jadi pondasinya di pemahamannya dikasih dulu ke mereka. Betul. Bahwa ini adalah untuk apa, tujuannya apa, nanti targetnya apa. Gitu. Oke. Insya Allah disunat dulu. Kalau mungkin minggu depan boleh. Waduh, betul-betul disunat itu good job. Bagus ya. Malah ibu kepengen lihat nih. Seberapa cepat sih anak-anak merespon, karena kemarin saat ibu lihat anak-anak sebenarnya bagus SDM-nya loh. Ada yang sudah mau berani, itu juga satu kekuatan bagi diri mereka gitu. Jadi ibu juga di samping kreativitas gitu ya, confident-nya juga anak-anak itu harus ini juga ya. Kebetulan kita anak-anak dari desa harus lebih bisa kita gali gitu loh. Terima kasih Bu Eva atas waktunya. Mohon maaf, bukan berarti ibu kepingin gimana-gimana memanggil, tetapi ingin melihat tindak lanjut apa sih dari supervisi kemarin yang kita lakukan gitu ya. Siap. So I'm waiting for your action. Siap, insya Allah. Thank you. Itu anak. Makasih waktunya ya. Ya, Ibu. Iya.